Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya ada politisi yang kita tahu pinter banget, tiba-tiba bisa bikin keputusan bodoh yang, ya ampun, menghancurkan karirnya sendiri? Atau mungkin yang lebih dekat sama kita ya, kenapa kita jadi lebih gampang marah ke pasangan cuma karena masalah sepele? Nah itu dia. Setelah seharian penuh rapat di kantor, ternyata jawabannya itu mungkin jauh lebih biologis dari yang kita kira. Selamat datang di pembahasan kita. Anda sudah kasih kita buku yang luar biasa, Willpower oleh Roy Baumeister dan John Tierney, dan kita akan coba bedah ya wawasan-wawasan paling penting dari buku ini. Betul. Dan ini menarik banget karena konsep kekuatan tekad ini kan sebenarnya ide lama ya dari zaman Victoria gitu, yang sempat dianggap kuno. Oh ya, digantikan sama apa? Sempat digantikan sama gerakan self-esteem, harga diri. Tapi penelitian modern yang akan kita bahas ini justru membuktikan kalau ya para pemikir abad ke-19 itu ada benarnya juga. Kekuatan tekad itu ternyata energi yang bisa diukur, bisa habis, dan dampaknya ke hidup kita, wah, luar biasa besar. Oke. Misi kita berarti hari ini adalah membedah apa itu willpower atau kekuatan tekad. Bukan sebagai konsep moral yang abstrak, ya, tapi sebagai Sumber daya yang nyata. sumber daya yang nyata, terbatas, dan bisa habis kayak bensin. Mari kita mulai dari eksperimen yang paling terkenal tes marshmallow. Saya tahu ini udah sering dibahas, tapi apa sih temuan paling mendasar dari sana yang jadi basis argumen buku ini? Tentu. Jadi eksperimen Walter Mischel tahun 60-an ini kan pada dasarnya simpel banget. Anak-anak umurnya 4 tahun ditaruh di satu ruangan, sendirian, di depannya ada satu marshmallow. Cuma satu. Cuma satu. Atirannya begini, kamu boleh makan marshmallow ini sekarang, atau kalau kamu bisa sabar nunggu 15 menit sampai penelitinya balik, kamu dapat 2. Wah, dilema berat itu buat anak umur 4 tahun. Saya aja mungkin langsung makan. Hahaha, banyak yang langsung makan. Tapi bagian paling menariknya tuh bukan siapa yang berhasil dan siapa yang gagal, Terus apa dong? tapi gimana caranya anak-anak yang berhasil itu bisa berhasil. Mereka tuh nggak menatap marshmallow-nya dengan tatapan tajam dan tekad baja gitu, bukan. Oh, bukan kayak di film-film ya? Justru kebalikannya, mereka pakai strategi pengalihan. Mereka tutup mata, balik badan, nendang-nendang meja, ada yang coba tidur. Pokoknya apapun asal nggak lihat godaan itu. Jadi kuncinya bukan melawan, tapi menghindar. Tepat. Dan disinilah bagian yang paling bikin kaget. Bertahun-tahun kemudian, Michelle dan timnya melacak lagi anak-anak ini waktu mereka udah dewasa. Hasilnya, luar biasa konsisten. Gimana hasilnya? Anak-anak yang bisa nunda kepuasan, yang nunggu marshmallow kedua, mereka tumbuh jadi orang dewasa yang nilai ujiannya jauh lebih tinggi, lebih sehat, pernikahannya lebih stabil, dan Tunggu. Ini bagian yang paling dramatis yang saya baca. Kemungkinan mereka masuk penjara jauh lebih kecil kan? jauh lebih kecil secara signifikan. Ada studi lanjutan yang menemukan kalau di antara kelompok anak dengan kontrol diri paling rendah, lebih dari 40%-nya punya catatan kriminal di usia 32. 40%? Bandingkan dengan cuma 12% dari kelompok yang kontrol dirinya paling tinggi. Kemampuan sesederhana itu di usia 4 tahun jadi salah satu prediktor kesuksesan hidup paling akurat. Itu gila sih. Jadi, apa yang sebetulnya terjadi di otak mereka? Kenapa menahan diri dari satu marshmallow itu bisa sebegitu menguras tenaga dan jadi penentu masa depan? Nah, disinilah kita masuk ke konsep intinya Baumeister. Ego depletion. Atau ya penipisan ego. Coba deh bayangkan kekuatan tekad Anda itu kayak satu tangki bensin. Oke, Satu tangki itu dipakai untuk semua aktivitas mental. Dipakai buat fokus nyetir, dipakai buat nahan diri nggak balas komentar nyinyir di medsos, dipakai buat nolak donat di kantor, semuanya pakai bensin dari tangki yang sama. oke. Di sumber kita ada eksperimen lain yang lebih aneh buat membuktikan ini. Sesuatu soal lobak dan kue coklat, bisa dijelaskan? Ah iya, ini eksperimen klasik yang cerdas banget. Jadi, peneliti bawa mahasiswa ke lab yang sengaja dibikin wangi kayak toko kue. Wangi kue coklat baru matang. Wah, siksaan. Di atas meja ada setumpuk kue coklat sama semangkuk lobak. Kelompok pertama dibilangin, silahkan makan kuenya. Kelompok kedua dibilangin, kalian cuma boleh makan lobak, jangan sentuh kuenya.
Aduh, kasihan banget kelompok kedua. Pasti mereka harus pakai seluruh kekuatan tekad mereka kan buat nahan godaan kue itu. Nah, setelah sesi penyiksaan itu, kedua kelompok dikasih tugas berikutnya. Ngerjain teka-teki geometri yang, dan ini kuncinya, sebenarnya nggak bisa dipecahin. Oh, tujuannya buat melihat berapa lama mereka bertahan ya? Tepat, sebelum mereka menyerah. Dan hasilnya Bila ditebak ya. sangat jelas. Kelompok yang udah ngabisin bensin kekuatan tekadnya buat nolak kue, mereka nyerah jauh lebih cepat. Rata-rata cuma tahan 8 menit. Cuma 8 menit. Sementara kelompok yang boleh makan kue, yang tangkinya masih penuh, bertahan lebih dari 2 kali lipat, sekitar 19 menit. Mereka itu udah capek mental bahkan sebelum mulai tugas kedua. Nah, ini dia jawabannya. Ini yang menjelaskan kenapa kita jadi gampang tersinggung di rumah setelah seharian kerja. Persis. Bukan karena kita jahat, bukan karena pasangan kita nyebelin, tapi karena tangki bensin kita udah kosong. Bener-bener kosong dipakai di kantor seharian. Tepat sekali. Dan yang lebih parah, kita sering salah diagnosis. Kita pikir masalahnya di hubungan kita, padahal akarnya itu 8 jam sebelumnya di meja kerja. Anda udah memberikan segalanya di kantor, dan yang sisa buat orang terdekat ya cuma ampasnya. Oke, kalau kita lanjut pakai analogi bensin ini, saya jadi penasaran. Bensin ini sebenarnya terbuat dari apa sih di tubuh kita? Apa ini cuma metafora atau ada bahan bakar biologisnya? Ini sama sekali bukan metafora. Dan para peneliti nemuin ini hampir nggak sengaja loh. Gimana ceritanya? Waktu mereka coba cari cara buat memulihkan kekuatan tekad subjek yang udah lelah, mereka kasih minuman. Dan mereka nemu sesuatu yang mengejutkan. Milkshake yang manis, penuh gula, penuh kalori, itu berhasil memulihkan stamina mental mereka. Oh wow. Mereka bisa kembali kerja keras lagi. Tapi milkshake yang rasanya sama enaknya tapi pakai pemanis buatan yang 0 kalori, itu nggak ada efeknya sama sekali. Wah, di situ pasti momen ahanya ya. Ternyata koneksinya ke situ. Jadi ini beneran soal gula darah. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Bahan bakar untuk kekuatan tekad itu secara harfiah adalah glukosa di aliran darah. Otak kita kan organ yang paling boros energi ya, dan fungsi kayak pengendalian diri itu salah satu proses yang paling makan banyak energi. Pas kadar glukosa rendah, kemampuan kontrol diri kita anjlok. Dampaknya di dunia nyata pasti gede banget dong. Bisa menentukan nasib orang. Ada satu studi yang terkenal banget, sekaligus ya agak mengerikan sih, soal Dewan Pembebasan Bersyarat di Israel. Peneliti menganalisis lebih dari 1.000 keputusan hakim. Dan mereka nemu apa? Mereka nemu pola yang sangat jelas. Para hakim itu jauh lebih mungkin kasih pembebasan bersyarat di pagi hari. Sekitar 65% kasus disetujui. Oke. Tapi seiring waktu berjalan mendekati jam makan siang, tingkat persetujuan itu anjlok. Benar-benar anjlok sampai mendekati 0. Tunggu. Ini serius. Maksudnya, nasib orang di penjara bisa bergantung sama jadwal makan siangnya hakim. Kayak sesederhana itu. Apa nggak ada faktor lain kayak jenis kejahatannya gitu? Tentu. Para peneliti sudah mengontrol semua variabel itu. Jenis kejahatan, etnis, riwayat narapidana. Semuanya sudah diperhitungkan. Tapi polanya tetap muncul dengan sangat jelas. Terus? Dan yang paling gila, setelah hakim istirahat makan siang, kadar glukosa mereka pulih, tingkat persetujuan langsung loncat lagi ke 65%. Sebelum akhirnya turun lagi pas sore. Jadi ini bukan karena hakimnya jadi lebih jahat pas lapar ya? Bukan, penjelasannya adalah saat lelah dan lapar, otak kita cenderung ambil jalan pintas mental. Keputusan yang paling gampang dan aman itu ya menolak pembebasan. Mengabulkan itu kan butuh energi mental lebih buat mikirin risikonya. Jadi mereka pilih opsi default, tidak. Gila, ini benar-benar buka mata. Buku ini juga nyinggung koneksi lain yang mungkin sering disalahpahami, soal PMS. Glukosa berperan juga di situ. Nah, ini contoh fisiologis yang bagus banget. Selama fase luteal di siklus menstruasi, tubuh wanita itu kan secara alami mengalihkan lebih banyak glukosa ke sistem reproduksi. Untuk persiapan kehamilan ya? Betul. Akibatnya, glukosa yang tersedia untuk fungsi otak yang mengatur emosi dan kontrol impuls jadi lebih sedikit. Jadi, ini bukan soal wanita lebih emosional, tapi soal alokasi energi tubuh yang berubah. Emosi baik positif maupun negatif jadi terasa lebih intens karena rem biologisnya lagi sedikit lebih lemah. Saya jadi kepikiran, kadang habis seharian belanja di mall, rasanya capek banget. Bukan capek fisik doang, tapi capek otak. Ini ada hubungannya juga. Tepat sekali.
Itu yang disebut decision fatigue atau kelelahan akibat keputusan. Ada studi yang dilakukan persis kayak yang Anda bayangkan. Peneliti samperin pembeli di mall. Sebagian baru aja bikin banyak banget keputusan, bandingin harga, pilih model, putusin warna. Oke, si pengambil keputusan. Betul. Sebagian lagi cuma lihat-lihat, window shopping. Terus mereka semua dites. Dikasih soal matematika kan? Ya, soal matematika sederhana, hasilnya para pengambil keputusan ini nyerah jauh lebih cepat. Energi mental mereka udah habis cuma gara-gara milih-milih barang. Ini bukti kalau setiap keputusan, mau itu beli baju biru atau merah, sampai setujui anggaran jutaan dolar, itu menguras sumber daya kekuatan tekad yang sama. Nah, dan ini bisa menjelaskan paradoks politisi cerdas yang kita bahas di awal tadi. Orang kayak Eliot Spitzer misalnya, seharian bikin keputusan negara yang risikonya tinggi, yang menguras mental. Terus malamnya, pas cadangan energinya udah di titik nol, dia dihadapkan sama satu godaan, dan ya sudah, pertahanannya runtuh. Jadi ini bukan berarti dia secara fundamental orang yang nggak bermoral ya? Bukan, ini lebih ke soal kelelahan sumber daya mental di saat yang kritis. Ini kayak bahaya kerja buat para pemimpin dan CEO. Oke, sejauh ini pembahasannya agak suram ya. Seolah-olah kita ini cuma korban dari kadar gula darah kita. Tapi untungnya, buku ini menawarkan harapan. Katanya, kekuatan tekad itu kayak otot. Bisa dilatih. Betul, dan ini bagian yang paling memberdayakan dari buku ini. Gagasan kalau kekuatan tekad itu bisa diperkuat lewat latihan. Ada psikolog Megan Outten dan Ken Cheng, mereka bikin studi di mana mereka rekrut orang-orang yang pengen memperbaiki satu area di hidupnya. Contohnya? Misalnya sekelompok orang ikut program olahraga rutin, kelompok lain ikut program manajemen keuangan, kelompok ketiga ikut program belajar yang terstruktur. Tentu mereka jadi lebih baik di area itu kan? Yang olahraga jadi lebih bugar, yang belajar keuangan jadi lebih hemat. Benar, tapi bukan itu penemuan utamanya. Yang bikin takjub itu, perbaikan itu menjalar ke area lain dalam hidup mereka yang sama sekali nggak ada hubungannya. Menjalar gimana maksudnya? Orang-orang di program olahraga itu misalnya ya, mereka nggak cuma jadi lebih sehat, mereka juga melaporkan jadi lebih sedikit merokok, lebih sedikit minum alkohol, lebih jarang makan junk food, dan nggak gampang emosi. Tunggu. Jadi dengan melatih diri buat disiplin angkat beban di gym, mereka secara nggak sadar juga melatih otot buat nggak ngebentak anak di rumah. Wah, itu luar biasa. Persis. Dengan melatih disiplin di satu bidang, mereka memperkuat otot kekuatan tekad mereka secara keseluruhan. Otot itu kemudian bisa dipakai buat menghadapi tantangan lain. Oke, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Mari kita bedah strateginya satu persatu. Yang pertama, dan kayaknya ini yang paling sering kita langgar, fokus pada satu tujuan. Ya, ini krusial banget. Berhenti deh bikin daftar resolusi tahun baru yang panjangnya kayak daftar belanjaan. Kalau Anda coba berhenti merokok, diet, olahraga tiap hari, dan hemat sekaligus, Resep kegagalan ya. hampir pasti gagal semua. Itu kayak coba melatih semua otot di gym dalam satu hari. Anda cuma bakal kelelahan total. Pilih satu perubahan besar, satu kebiasaan baru, dan fokuskan semua energi Anda di situ sampai jadi otomatis. Masuk akal. Strategi kedua ini namanya keren. Strategi Odysseus. Kayak dari mitologi ya. Maksudnya gimana tuh? Ini dari kisah Odysseus di mitologi Yunani. Dia tahu dia nggak akan bisa nahan godaan nyanyian para siren yang mematikan itu. Oh, yang suaranya bisa bikin pelaut nabrak karang itu? Betul. Jadi, sebelum kapalnya dekat, dia melakukan prakomitmen. Dia suruh krunya ikat dia kenceng-kenceng di tiang kapal, dan telinga krunya disumpal lilin. Dia mengunci keputusannya di masa depan pas pikirannya masih jernih. Cerdik. Jadi ini soal ngakalin diri kita sendiri di masa depan. Contoh modernnya apa? Banyak banget. Kalau nggak mau tergoda medsos pas kerja, ya pakai aplikasi yang ngeblokir situs-situs itu di jam kerja. Kalau mau hemat, bawa uang tunai secukupnya pas belanja. Tinggalin kartu kredit di rumah. Anda bikin keputusan sulitnya cuma sekali di awal. Saya suka ide itu. Jadi nggak perlu ngandelin kekuatan tekad terus-terusan pas godaan datang. Ini nyambung ke strategi ketiga ya, soal menciptakan kebiasaan dan rutinitas. Tepat. Novelis Anthony Trollope itu produktif banget karena rutinitasnya ketat. Dia bangun di jam yang sama tiap pagi, maksa diri nulis 2,5 jam, nggak peduli lagi ada inspirasi atau enggak. Dengan mengubah menulis jadi rutinitas, dia nggak perlu lagi bikin keputusan, duh nulis nggak ya sekarang? Keputusan itu udah dibuatkan untuknya. Betul. Jadi kekuatan tekadnya hemat, bisa dipakai buat proses kreatifnya.
Oke, selanjutnya ada soal monitoring atau memantau diri sendiri. Katanya kan, apa yang diukur akan dikelola. Berlaku juga buat diri sendiri ya. Sangat berlaku. Cuma dengan melacak sesuatu, pengeluaran, kalori, jam tidur, itu secara dramatis meningkatkan kemampuan Anda buat mengendalikannya. Kesadaran itu langkah pertama kontrol. Dan jadi lebih kuat kalau dipublikasikan, ya. Jauh lebih kuat. Membagikan progres ke teman, misalnya, itu nambahin lapisan akuntabilitas eksternal yang kuat. Dan yang terakhir, yang menurut saya praktis banget, membuat garis batas yang jelas atau bright lines. Ini efektif banget. Aturan yang ambigu kayak makan lebih sedikit atau minum secukupnya, itu resep kegagalan. Kenapa tuh? Karena selalu ada ruang buat negosiasi sama diri sendiri. Ah, satu kue lagi masih hitungannya lebih sedikit kok. Bener juga, secukupnya itu definisinya bisa ganti-ganti tergantung seberapa besar godaannya. Persis. Sebaliknya, aturan yang jelas dan tegas itu jauh lebih efektif. Misalnya, tidak ada makanan penutup di hari kerja. Atau tidak minum alkohol sama sekali dari Senin sampai Kamis. Atau tidak makan setelah jam 8 malam. Nah itu, aturan-aturan ini garis batasnya jelas. Anda tahu persis kapan Anda melanggarnya. Nggak ada ruang buat debat sama diri sendiri. Karena perdebatan internal inilah yang paling menguras kekuatan tekad. Oke, jadi kalau kita rangkum semua ini, kekuatan tekad itu bukan karakter moral yang misterius. Dia itu sumber daya biologis yang nyata, didukung oleh glukosa, bisa habis oleh godaan dan keputusan. Tapi, dan ini yang terpenting, dia juga bisa diperkuat kayak otot, lewat latihan dan strategi yang cerdas. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pemikiran buat direnungkan. Sesuatu yang disebut paradoks Oprah. Oprah Winfrey. Betul. Kenapa seseorang dengan kekuatan tekad yang luar biasa di banyak bidang, membangun kerajaan media, jadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia, seringkali masih berjuang keras buat mengendalikan berat badannya? Itu pertanyaan yang menarik banget. Ini menunjukkan kalau pemahaman soal kekuatan tekad ini bukan buat menyalahkan diri sendiri atau merasa gagal ya. Tepat sekali. Sebaliknya, ini soal memahami mekanismenya, termasuk gimana biologi kita, lewat hal-hal kayak ego depletion and decision fatigue, kadang bekerja melawan kita. Jadi pemahaman ini harusnya membebaskan kita dari rasa bersalah ya. Betul, membebaskan kita untuk berhenti cuma mencoba lebih keras dan mulai bekerja lebih cerdas. Jadi pertanyaan untuk Anda bawa pulang mungkin bukan lagi, aduh kenapa sih saya gagal terus, tapi coba ganti jadi, Jadi apa? oke, strategi cerdas apa nih yang belum saya coba buat ngakalin keterbatasan biologi saya sendiri.